Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budia selaku dosen pengampu mata kuliah desain akuntansi. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai menganalisis kasus bisnis atau analyzing the business case. Sebelum itu, anggota kelompok kami adalah yang pertama Gandhi Kandin dengan NPM 125, Ayu Karolin dengan NPM 181, Rukmining Tias Niken dengan NPM 193, Riko Syaputra dengan NPM 194, Febrian Eka dengan NPM 202, dan Herwinda Anggun dengan NPM 312. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk yang pertama, yaitu mengenai pendahuluan. Jadi, selama fase perencanaan sistem ini, tim IT itu meninjau proposal untuk menentukan apakah proposal tersebut menyajikan kasus bisnis yang kuat. Untuk menganalisis kasus bisnis pada proposal yang telah diajukan tersebut, itu analisis harus mempertimbangkan mengenai keseluruhan, misi, tujuan, dan kebutuhan IT perusahaan. Nah, lalu pengembangan sistem ini biasanya dimulai dengan permintaan sistem yang diikuti dengan penyelidikan awal yang mencakup studi kelayakan. Lalu selanjutnya dilakukan investigasi awal untuk mengevaluasi studi kelayakan, teknik pencarian fakta, dan melaporkan kepada manajemen. Jadi, kali ini yang nantinya akan kami jelaskan secara terperinci. Next. Oke. Kerangka pengembangan sistem IT. Nah, jadi untuk perencanaan strategis dimulai dengan pernyataan misi yang mencerminkan perusahaan, visi, tujuan, dan nilai-nilai. Pernyataan misi biasanya berfokus pada tantangan dan tujuan jangka panjang. Pentingnya pemangku kepentingan perusahaan, serta komitmen terhadap peran perusahaan sebagai warga korporasi. Lalu yang selanjutnya itu analisis SWOT. Analisis SWOT biasanya dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya, apa saja kekuatan kita dan bagaimana kita bisa menggunakannya untuk mencapai tujuan? Apa saja kelemahan dan bagaimana untuk mengatasi atau menguranginya? Lalu apa saja peluang yang ada dan apa saja ancaman eh, yang ada dan bagaimana kita merespon ancaman tersebut. Lalu yang selanjutnya yaitu perencanaan yang cermat dapat membantu memastikan bahwa proyek ini mendukung keseluruhan strategis bisnis dan kebutuhan operasional. Ruang lingkup proyek didefinisikan dengan baik dan dinyatakan dengan jelas, serta sasaran proyek bersifat realistis, dapat dicapai dan terikat pada asumsi, kendala, faktor, dan masukan spesifik lainnya. Untuk perencanaannya itu biasanya analisis eh, bisa menggunakan salah satu dari alat perencanaan seperti Microsoft Word, spreadsheet, atau case seperti Visible Analyst. Lalu yang selanjutnya itu peran baru Departemen IT. Jadi manajemen dan IT ini mempunyai keterkaitan yang erat dan perubahan luar biasa yang telah terjadi di kedua bidang tersebut. Di masa lalu, Departemen IT menangani semua aspek pengembangan sistem dan berkonsultasi dengan pengguna hanya jika departemen tersebut menginginkan masukan dari pengguna. Dan namun saat ini pengembangan sistem lebih berorientasi pada tim. Pendekatan baru terhadap pengembangan sistem seperti metode tangkas dan pengembangan aplikasi cepat atau RAD biasanya melibatkan kelompok pengguna, manajer, dan staf IT yang bekerja sama sejak awal proyek. Next. Nah, berikut saya sajikan ada dua gambar. Jadi untuk yang gambar pertama itu perencanaan strategis yang merupakan proses dinamis yang dimulai dari pernyataan misi yang dibentuk oleh tujuan visi dan nilai-nilai perusahaan serta misi lalu menghasilkan tujuan dan sasaran yang menghasilkan bisnis. Lalu yang gambar kedua itu merupakan gambar dari analisis SWOT. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya baik, selanjutnya adalah mengenai
case atau permasalahan pada bisnis. Yang pertama adalah kasus bisnis itu mengacu pada alasan atau pembenaran eh, untuk sebuah proposal. Jadi isi dari proposal yang pertama itu harus komprehensif namun mudah dimengerti. Jadi tetap bisa dimengerti oleh semua kalangan pihak. Kemudian yang kedua, harus menggambarkan proyek dengan jelas, memberikan pembenaran untuk melanjutkan dan memperkirakan dampak keuangan proyek. Kemudian kasus bisnis harus menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, mengapa kami melakukan proyek ini? Jadi harus ada alasan bagi sebuah perusahaan kenapa mereka harus mengambil proyek tersebut. Kemudian yang kedua, tentang apa proyek ini, harus memberikan gambaran proyek tersebut berjalan di bidang apa, kemudian ingin fokusnya kemana dan output yang diharapkan dari proyek tersebut itu apa. Kemudian yang ketiga, bagaimana solusi mengatasi masalah bisnis utama. Kemudian yang keempat, berapa besar biayanya. Jadi harus ada perkiraan dari perusahaan yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan proyek atau menjalankan proyek tersebut. Kemudian yang kelima, berapa lama waktu yang dibutuhkan. Jadi perusahaan harus memberikan gambaran dalam pelaksanaan proyek tersebut dari awal hingga selesai. Kemudian selanjutnya, kasus kasus bisnis harus menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan laba atas investasi dan periode pengembalian? Jadi perusahaan harus mampu menjelaskan dari pengertian atau yang dimaksud dengan laba atas investasi dan periode pengembalian. Kemudian yang kedua, apa resiko melakukan proyek? Nah, ini harus dianalisis sehingga ketika terjadi resiko dalam melaksanakan proyek tersebut, perusahaan diharapkan dapat mengatasi permasalahan tersebut. Kemudian yang ketiga, apa resiko tidak melakukan proyek? Jadi harus diberikan sebuah penjelasan ketika perusahaan tidak mengambil proyek tersebut, apa dampak yang akan dirasakan oleh perusahaan. Kemudian yang keempat, bagaimana kita akan mengukur kesuksesan? Kesuksesan di sini itu adalah keberhasilan dalam menjalankan proyek tersebut. Kemudian yang kelima, alternatif apa yang ada? Jadi harus ada alternatif dari proyek tersebut sehingga kita tidak hanya mengacu pada satu proyek. Ya, kemudian adalah information system project. Nah, jadi sistem informasi itu dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama ada faktor eksternal dan juga faktor internal. Yang mana di faktor eksternal itu terdiri dari teknologi, kemudian supplier, customer, kompetitor, kemudian the economy dan governance. Nah, jadi faktor-faktor tersebut itu dijadikan sebuah pertimbangan bagi sebuah perusahaan dalam menyusun sistem proyek informasi yang ada dalam perusahaan. Selain ada faktor eksternal, juga terdapat faktor internal yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Yang pertama adalah strategi plan, kemudian yang kedua top management, yang ketiga user request. Nah, ini menjadi yang bisa dikatakan sebagai inti dari sistem tersebut karena kita harus mempertimbangkan juga pengguna dari user tersebut. Kemudian IT department ini juga menjadi yang inti karena IT ini merupakan pihak yang menyusun dari sistem tersebut. Kemudian existing system and data dan yang terakhir ada company finance. Baik, selanjutnya adalah evaluation of system recruitment, di mana yang pertama itu adalah sistem request form. Sistem request form ini merupakan suatu evaluasi yang dilakukan oleh meter di mana dapat dilakukan dengan menyebarkan formulir kepada karyawan. Nah, di sini ada contoh formulir yang bisa disebarkan. Ada berupa isinya itu namanya, terus nomor telepon, email, dan juga hal apa yang dirasa uh, perlu diperbaiki oleh perusahaan. Nah, di sini formulir ini tuh berguna untuk mengetahui apakah sistem yang ada di perusahaan itu dirasa sudah baik oleh karyawan. Jadi, perusahaan tidak hanya melihat dari segi uh, fisiknya saja, tapi juga dari segi
karyawan itu merasakannya itu seperti apa. Jadi ketika sistem berfungsi dengan baik, tim juga akan melakukan peninjauan dan pra-proses permintaan sistem untuk mendokumentasikan apakah pekerjaan yang telah dilakukan itu benar-benar sesuai dengan yang ada di sistem. Next. Yang kedua adalah sistem review komite, di mana evaluasi ini dilakukan oleh komite yang bertanggung jawab. Nah, tujuannya ini untuk mengevaluasi permintaan dan juga menetapkan prioritas. Prioritas di sini bisa berupa kebijakan yang dikeluarkan oleh komite itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat melakukan sistem review oleh komite ini. Yang pertama, kelompok pemasaran ingin menganalisis kebiasaan belanja pelanggan saat ini. Ini merupakan contoh hal yang dapat direview oleh komite. Yang kedua, kelompok dukungan teknis menginginkan sambungan seluler sehingga perwakilan layanan dapat melakukannya. Itu bisa dilakukan dengan mengunduh data teknis secara instan. Yang ketiga, Departemen Akuntansi ingin mendesain ulang laporan pelanggan dan mengizinkannya akses internet. Nah, ini komite ini dapat melakukan pengizinan tersebut. Yang keempat, staf produksi menginginkan sistem pengendalian persediaan yang dapat bertukar data dengan pemasok besar. Next. Selanjutnya adalah gambaran umum kelayakan. Permintaan sistem ini harus lulus beberapa pengujian. Jadi sistem yang sudah ada itu harus diuji ulang dan harus lolos dalam sistem pengujian, di mana untuk melihat apakah ada gunanya untuk melangkah lebih jauh, studi kelayakan ini menggunakan 4 tolak ukur utama untuk mengukur suatu proposal. Ada kerapuhan operasional, ada kelayakan ekonomi, ada kelayakan teknis, dan juga kelayakan jadwal. Next. Yang pertama adalah kelayakan operasional. Kelayakan operasional ini digunakan untuk melihat apakah sistem yang akan dikembangkan nantinya dapat dioperasikan dengan baik atau tidak di dalam organisasi. Dapat dilihatnya suatu sistem ini memiliki aspek yang perlu dipertimbangkan dalam kelayakan operasional itu sendiri. Yang pertama adalah kemampuan personel. Nah, ini dapat dilihat bagaimana karyawan itu melakukan tugasnya dengan baik atau tidak. Misalnya perusahaan tersebut memiliki sistem shift bagi karyawan. Nah, karyawan itu tepat waktu atau tidak pada saat melakukan shift. Nah, itu bisa jadi masuk pada kemampuan personel. Yang kedua adalah kemampuan operasi sistem dalam menghasilkan informasi. Nah, ini bisa dicontohkan misalnya tim keuangan. Nah, itu bisa menghasilkan laporan keuangan dengan baik atau tidak. Hasil outputnya seperti itu. Yang ketiga ada kemampuan pengendalian sistem operasi. Ini bisa dicontohkan apakah di sistem operasi yang dilakukan perusahaan itu sudah baik atau belum. Nah, contohnya itu yang tadi evaluasi sistem komite, nah itu sudah berjalan dengan baik atau tidak. Yang terakhir adalah efisiensi sistem. Di sini diuji kelayakannya apakah sistem tersebut efisien dilakukan atau tidak. Jika tidak, dilakukan pengujian kembali. Selanjutnya akan jelaskan oleh rekan saya. Ya, baik. Selanjutnya adalah mengenai kelayakan ekonomi. Nah, jadi tidak bisa dipungkiri bahwasanya pengembangan sebuah sistem itu berdasarkan motif keuntungan. Jadi ketika aspek keuntungan itu menjadi aspek yang utama, maka ketika dilakukan sebuah pengembangan sistem harus menghasilkan keuntungan yang besar bagi perusahaan. Jadi ada dua aspek yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama adalah besarnya dana yang diperlukan untuk mengembangkan sistem.
Kemudian yang kedua, manfaat yang diperoleh oleh sistem dibandingkan dengan biaya pengembangan. Jadi jangan sampai biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk melakukan pengembangan sistem itu lebih besar daripada manfaat yang akan diperoleh ketika perusahaan telah melakukan pengembangan sistem tersebut. Kemudian selanjutnya adalah kelayakan jadwal. Nah, kelayakan jadwal ini itu digunakan untuk menentukan bahwa pengembangan sistem akan dapat dilakukan dalam batas waktu yang telah ditentukan. Karena ketika jadwal yang telah ditentukan itu lebih lama daripada jadwal pada saat pelaksanaan pengembangan sistem, itu tentunya akan mempengaruhi biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan dalam melakukan pengembangan sistem tersebut. Maka dari itu, kelayakan jadwal dalam melakukan pengembangan sistem harus dipertimbangkan. Next. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu mengevaluasi kelayakan. Nah, di sini ada 2 langkah dalam mengevaluasi kelayakan. Untuk yang pertama, langkah pertama itu mengidentifikasi dan menyingkirkan permintaan sistem yang tidak layak. Maksud dari sistem yang tidak layak di sini adalah sistem yang ditolak oleh perusahaan, yang biasanya itu membutuhkan waktu yang lama, kemudian juga membutuhkan biaya yang banyak, dan juga aspek-aspek lainnya yang membuat perusahaan akhirnya menyingkirkan sistem yang ini. Kemudian untuk langkah alternatifnya dari langkah pertama tadi, yaitu dengan mengunduh data server ke paket perangkat lunak berbasis komputer pribadi dan menunjukkan kepada pengguna cara membuat laporan mereka sendiri. Next. Nah, kemudian untuk menetapkan prioritas dari sistem yang berguna untuk perusahaan, yang pertama itu sistem yang diusulkan dapat mengurangi biaya. Dengan adanya sistem yang layak itu diharapkan dapat mengurangi biaya untuk menguntungkan suatu organisasi atau perusahaan itu. Kemudian yang kedua, sistem dapat meningkatkan pendapatan bagi perusahaan. Kemudian yang ketiga, sistem dapat menghasilkan lebih banyak informasi atau memberikan hasil yang lebih baik. Selanjutnya, sistem dapat melayani pelanggan dengan lebih baik. Kemudian sistem juga harus memberikan manfaat yang lebih baik bagi organisasi itu. Yang keenam, proyek dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang wajar. Dan yang terakhir, sumber daya finansial, manusia, dan teknis yang diperlukan tersedia. Nah, dari penetapan prioritas ini diharapkan dapat membuat sistem yang layak bagi suatu perusahaan tersebut, sehingga sistem tersebut dapat diterima oleh perusahaan. Next. Baik, untuk selanjutnya investigasi awal atau pengawasan awal. Yang pertama yaitu dari langkah pertama merencanakan investigasi awal, kedua melakukan investigasi awal, dan yang terakhir menyajikan hasil dan rekomendasi kepada manajemen. Untuk yang pertama, merencanakan investigasi awal. Untuk pertama yaitu interaksi dengan manajer dan pengguna. Di sini bertemu dengan manajer kunci, pengguna, dan staf IT untuk menjelaskan proyek, menjelaskan tanggung jawab, menjawab pertanyaan, dan mengundang komentar. Fokus dari interaksi ini adalah perbaikan dan penyempurnaan, bukan masalah. Untuk melakukan investigasi awal, untuk langkah pertama yaitu memahami masalah atau peluangnya. Di sini ada pertimbangan untuk menggunakan fishbone diagram, seperti gambar tersebut. Untuk langkah kedua yaitu menentukan ruang lingkup dan kendala proyek. Batasan adalah persyaratan atau kondisi yang harus dipenuhi oleh sistem atau hasil yang harus dicapai oleh sistem. Untuk langkah ketiga yaitu melakukan pencarian fakta. Jadi di sini mengumpulkan data tentang kegunaan proyek, biaya, manfaat, dan jadwal. Untuk melakukan pencarian fakta ini, dari pihak perusahaan bisa melakukan wawancara, meninjau dokumentasi, mengamati operasi, melakukan survei pengguna, dan menganalisis datanya. Untuk langkah keempat, yaitu menganalisis kegunaan proyek, biaya, manfaat, dan data jadwal. Untuk yang langkah kelima, yaitu evaluasi kelayakan yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Ada 4 evaluasi kelayakan, yaitu operasional, teknis, ekonomi,
dan juga jadwal. Untuk langkah kedua dalam investigasi awal yaitu menyajikan hasil dan rekomendasi pada manajemen. Karakteristik laporan yang terdiri atas pertama perkenalan, kedua ringkasan permintaan sistem, temuan, kasus untuk tindakan, peran proyek, perkiraan waktu dan biaya, keuntungan yang diharapkan, dan juga lampiran dari investigasi ini. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi merupakan presentasi dari kelompok kami tentang analyzing the business case. Terima kasih. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.